Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan harapan honorer yang selama ini khawatir tentang nasibnya pada seleksi P3K tahap 2 tahun 2025 tahun ini. Satu informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan surat sakti Kemendagri kepada pemerintah daerah ini menjadi kabar baik untuk seluruh honorer non-database BKN tetapi ikut seleksi P3K tahap 2. Bapak Ibu, ini adalah informasi terbaru yang datang dari Kemendagri untuk Bapak Ibu honorer non-ASN. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya ini adalah merupakan satu informasi yang perlu disambut baik oleh seluruh Bapak Ibu honorer yang tidak terdata di dalam database BKN, kemudian ikut seleksi P3K tahap 2 di tahun 2025 tahun ini. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, apa kira-kira kabar gembira yang datang dari Kemendagri untuk Bapak Ibu honorer yang dibuktikan dengan surat sakti Mendagri? Mari ikuti informasi yang sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Supaya semua informasi terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada inti penting surat sakti Mendagri kepada Pemda yang menjadi kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer non-database BKN, namun ikut seleksi P3K tahap 2 tahun 2025 tahun ini. Ikuti terus informasinya sampai selesai Bapak Ibu ya. Jangan skip, semoga semua informasinya utuh didapatkan oleh Bapak Ibu. Keresahan honorer yang tidak terdata di BKN tapi ikut seleksi P3K tahap 2 akhirnya terjawab dengan surat sakti dari Kementerian Dalam Negeri. Yang mana surat sakti dari Kemendagri ini menjadi obat keresahan Bapak Ibu honorer yang belum terdaftar di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Artinya ini adalah merupakan jaminan nasib Bapak Ibu honorer yang belum terdata di database BKN, tapi ikut seleksi P3K tahap 2. Ingat Bapak Ibu, ada syarat masa kerja ya, yang telah ditetapkan sebagaimana telah ditetapkan oleh BKN. Surat nomor 900.1.1/664 yang disampaikan 14 Februari 2025 menjawab keraguan para honorer. Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa dasar hukum pengangkatan honorer semakin terang benderang sebagaimana amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Hal ini ditambahkan lagi dengan adanya keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 mengenai penuntasan honorer non-ASN. Tentu itu semuanya adalah pendukung yang bisa meyakinkan Bapak Ibu honorer bahwa memang pemerintah benar-benar memperhatikan nasib Bapak Ibu honorer seluruh Indonesia. Jadi dasar hukumnya atau payung hukum penuntasan para honorer ini sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Kemendagri tegaskan honorer yang menjadi prioritas pengangkatan ada dua syarat Bapak Ibu ya, atau ada dua kriteria yang dipertegas oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana para honorer ini nantinya merupakan honorer prioritas yang wajib untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Jadi syaratnya adalah pertama, honorer telah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara, maka para honorer tersebut
dinyatakan selamat untuk diangkat menjadi ASN pada tahun 2025 tahun ini. Kategori yang kedua yaitu honorer non-ASN, masa kerja 2 tahun, dibuktikan dengan SPTJM. Ya, dibuktikan dengan SPTJM Bapak Ibu. Ya, jadinya tanpa SPTJM tentu Bapak Ibu honorer tidak bisa dipastikan untuk diangkat ya. Tetapi di sini ditegaskan bahwa honorer non-ASN masa kerja 2 tahun wajib dibuktikan dengan SPTJM. Berikutnya, Kementerian Dalam Negeri menegaskan juga ya terkait dengan konsekuensi pengangkatan para honorer ini, yang mana ketegasan ini disampaikan kepada seluruh pimpinan daerah, baik pimpinan provinsi, kabupaten, dan kota, yang mana ketegasan dari Mendagri itu kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, agar menganggarkan gaji para honorer dengan 2 kriteria. Pertama, yaitu Kemendagri menegaskan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota menganggarkan gaji honorer yang terdata di database BKN dan ikut seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Ini artinya Bapak Ibu, setelah honorer di database BKN ikut seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2, bagi yang lulus maka diangkat menjadi ASN P3K, maka konsekuensinya adalah anggaran atau gaji. Yang kedua, honorer yang diangkat P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ini juga jelas Bapak Ibu sudah dipatok di sini tentang kriteria honorer yang wajib dianggarkan gajinya oleh pimpinan daerah masing-masing. Mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota. Selain daripada honorer yang terdaftar database BKN ikut seleksi P3K tahap 1 dan 2, kemudian honorer yang sudah lulus dan diangkat menjadi P3K, baik penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu, jelasnya konsekuensinya adalah penggajian setiap bulan. Tentu itu juga disertai dengan tunjangan yang melekat pada gaji Bapak Ibu ya. Kementerian Dalam Negeri juga melarang dengan tegas seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk menganggarkan gaji honorer yang tidak memenuhi syarat. Seperti para honorer yang belum terdaftar di database BKN, maka gajinya tidak perlu dianggarkan. Demikian dengan para honorer yang belum ikut seleksi P3K tahap 1 dan 2, dan honorer yang belum diangkat menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi itu juga 2 ketegasan Kemendagri terkait konsekuensi pengangkatan honorer menjadi ASN pada tahun 2025 tahun ini. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu yang menjadi poin penting dari isi surat sakti Kemendagri kepada Pemda yang menjadi kabar baik bagi seluruh honorer non-database BKN tetapi ikut seleksi P3K tahap 2 tahun 2025 tahun ini. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.